parah, for everyone banget. Kamu ladies satu, kamu jarang bermain di liga turnamen ya kan? Benar. Dan bahkan Profesor, dia ranknya epic loh. Ranknya epic loh. Silakan malu kepada diri Anda sendiri. Silakan teman-teman yang lagi nonton juga malu kepada diri kalian sendiri. Ini dia Blood Wings, item yang begitu mahal dan begitu menyakitkan, tapi OZN1 juga dalam ancaman. Oke, Vian mencoba untuk buying time, memberikan space untuk para pasukan dari Geekslate, mempertahankan base mereka tapi nampaknya tidak mampu. Kita langsung menuju ke arah Land of Dawn aja ya. Setelah berbuka puasa kok jadi makin agak melenceng ini. Kita langsung balik lagi fokus menuju ke arah profesional MDL Indonesia. Langsung let's go to Land of Dawn. Emang kadang ketika perut sudah terisi, ada hati yang kadang terlupakan untuk diperhatikan ya teman-teman. Iya, Biasa, manusia. Oke, tapi kita melihat di mana Vian kali ini akan coba mengganggu pergerakan OZN1 dan bahkan memaksa untuk menggunakan satu bar Retribution. Melihat dari segi laningnya, mereka percaya kalau si Renesmee ini akan bisa bertahan seorang diri tanpa ada cover sama sekali. Sedangkan di sisi sebaliknya, RZ memasang seorang Exxon menggunakan Petrify dan bahkan coba di take down begitu saja dengan area Vian. Berhasil mendapatkan powerful buff yang nampaknya kali ini seorang Exort berhasil mendapatkan di level yang ketiga, tapi dia harus tertumbang karena tidak ada cover yang ditambah oleh dirinya sendiri. Mueza bagi poin pertama untuk Geek bersama dengan satu buah edit RZ. Wah, thanks to Vian sih, gara-gara purple buff-nya diamankan oleh dia. Naik karena level. dia roamer, iya naik level dari Exortnya. Jadi memperlama kehidupan dari Exortnya itu sendiri. Sementara Masako udah keluar nih, satu buah spell, yaitu adalah Inspire. Tapi Gimana Inspire, ini berarti akan minim ya untuk escape-nya dia. masalah utamanya adalah satu, Profesor. Dengan tidak ada purple buff, mungkin ini ada satu hitungan jungle yang membuat dia berubah jungle-nya. Benar. Itu agak sedikit terhambat. Ya, pattern-nya jadi belok. Ya kan? Patternnya belok, terus mungkin ada sedikit pertukaran karena dia ditumbangkan kan sebelumnya. Tapi lihat Zara top lane mencoba one by one situation antara RZ dan juga di sana. Satu buah point kill sangat mahal dari seorang Yunis. No Black Shoes masih level 3. Iya, dan bahkan dia nggak bisa mengeluarkan flame shot karena dalam keadaan dia tadi kena efek stun. Kalau bawa Purify mungkin akan berbeda ceritanya. Dan OZN1 kali ini sudah mengamankan gold buff. Kayaknya dia akan menuju ke arah purple buff dan memang berbeda dengan Exort yang akan level 5 terlebih dahulu. Sehingga di sini OP Pegasus sepertinya akan lebih mengutamakan kepada objective play dari individual ketimbang sharing gold seperti Geekslate Junior. Lihat, Geekslate udah set up duluan soalnya. Karena lihat Elzura seperti biasa, dia pemain Lilia, dia pemain Valentina juga. Jadi dia punya keuntungan yang sangat besar kali ini. Dari seorang MFC, coba karena backline, langsung ada satu barrel wave, tapi dia masih bertahan di sisi sebaliknya. Bisa mendapatkan satu barrel yang sangat tepat. OZN1 terperangkap, 12 serangan sangat baik dari RZ ter-take down. 2 poin kill akan menjadi pilihan dari tim Geekslate. Karena tidak bisa diselamatkan kembali untuk seorang OZN1 dan juga RZ. Wah, ini 3 poin tanpa balas. Bahkan MFZ-nya masih survive 202 KDA yang begitu indah terlihat dari kubu Geekslate Junior. Dan ditambah dengan Exort yang mendapatkan 4 total asisnya, ini makin memperkaya juga sih. Bagaimana Hanzo dengan leveling up yang begitu powerful. Dan ingat, dia punya Demon Fist. Demon Fist ini jelas akan mempermudah Hanzo untuk mendapatkan Jungle Monster dan The Way of Dragon. Karena Yunis masih punya Black Shoes, masih bisa escape. Oke, di sisi sebaliknya, OZN1 akan coba untuk mulai Dikejar bertahan di dong. pasar, akan coba dikejar begitu saja. Ada Yunis, gak bisa bertahan kembali lebih lama lagi dan ter-take down. Hanzo too strong kali ini, terlalu sakit dengan ada keuntungan asis yang dia miliki. Dia dapetin 1 poin kill lagi, Profesor. Wah, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda karena Yunis sudah ditumbangkan 2 kali. Sementara kalau kita melihat dari Elzura, dia 203, belum ditumbangkan sama sekali. Artinya apa? Artinya secara match up mid lane, kali ini dengan perbedaan 2000 gold, sudah bisa dipastikan bahwa Elzura akan memenangkan rotasinya. Sementara Exort, di menit 3 loh. Dia jadi Corruption Sight. Ini akan menimbulkan efek slow-mo yang tentunya akan sedikit membuat jedak-jeduk hati dari Yunis karena dia akan jadi target operasinya. Coba diambil hati dari seorang Yunis, tapi nampaknya gagal karena kembali lagi masih ada Black Joss di sana menyelamatkan dirinya. Cuma satu hal yang cukup berbahaya, Profesor kami adalah gimana caranya Exort ini bisa melakukan following up dan bahkan di sisi sebaliknya Retribution is on point. Menuju ke arah Weza, triple saraf wave, it's on point. Membuat pasukan dari Geekslate kali ini porak-poranda dengan ada 2 player yang ditumbangkan begitu saja.
Triple stun Profesor KB. Iya. Apa yang terjadi sama Exort? Dia malah kembali lagi ke sana. Itu terkena juke nggak sih? Kayak Mueza itu sengaja menggunakan Ocean Oddity. Dia polos banget, tapi ternyata pas kembali lagi ke arah aslinya dari Ocean Oddity-nya, ternyata dia malah menggunakan Petrify dan Breath of the Ocean-nya connect ke arah 3. Plus Ozzy N1 mendapatkan point kill. Kali ini mulai build up dari OP Pegasus. Mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa plus turtle yang kebuka. Namun dalam keadaan sekarat, aku tidak yakin kalau Ozzy N1 mau mendapatkan objektif yang begitu penting ini. Turtle yang kedua. Bukan hanya dalam keadaan yang sekarang Profesor KB. Tapi dalam keadaan gimana caranya mereka ini tidak punya source power kalau ada team fight yang selanjutnya. Iya. Lebih ke arah sana. Mereka tidak punya adanya Renesmee kalau misalnya balik ke belakang tiba-tiba ada Blazing Bird. Kita kan gak ada yang tahu. Walaupun dalam kalkulasi itu masih cooldown ya. Renesmee-nya juga ditumbangkan. Kan tiba-tiba nanti kalau mereka terlalu lama buying time di arah Turtle, terlalu lama di kiting oleh Geekslate itu bisa dibalikan kembali keadaan. Dan malah bisa apalagi kalau kita ngomongin hero kiting ya, ini terlalu banyak sih hero yang bisa nge-buying time. MyFZ dengan lapu-lapu, Chow dari Vian. Kayak rata-rata 2 hero yang bisa nge-buying time dan MyFZ-nya aja udah selesai dengan Bloodlust X, jadi dia makin lebih powerful di lini depan. Tinggal kita lihat siapa yang bakal mendapatkan pick off terlebih dahulu karena Mueza pun bisa melakukan metode pick off yang serupa. Apalagi dengan Petrify yang ready. The Way of Dragon Connect Vian kayaknya nggak sempat cukup karena Black Shoes masih hadir. Oh, Black Shoes sudah tidak ada tapi Exotang menjadi pilihan utama kali ini. Lihat damage-nya terlalu sakit pada Flame Shoot mencoba menyelamatkan Ionis. Gagal di one last hit. Iya. One last hit dari turret gagal menyelesaikan terhadap seorang Exot. Di sisi sebaliknya Vian is coming up. Masako menjadi pilihan utama. Alzura memberikan damage yang sangat besar tapi Raphem-nya for save the day. Renesmee teman sana ternyata damage dari seorang Masako masih terlalu besar dan tidak dapat ditumbangkan sama sekali di bottom lane. Bahkan kerugian di tangan dari Geekslate Junior. Wah, kalau misalkan boleh jujur ya, ini keuntungan malah didapatkan oleh OP Pegasus. Apalagi Renesmee tertangkap oleh Ozzy N1 Vian. Juga coba untuk melakukan The Way of Dragon Flicker dan bahkan ada slashing damage yang begitu tinggi namun miss. Serangan dari Ozzy N1 tidak bisa survive, but it's okay. Mereka mendapatkan objektif yang begitu penting, yaitu adalah outer turret di gold lane plus outer turret di XP lane. Membuat OP Pegasus yang ketinggalan 2000 di 2 menit awal sekarang menyusul dengan perbedaan 0 gold. Bahkan mereka menyamakan kedudukan dengan perbedaan 2000 barusan. The best thing yang bisa dia lakukan, bro. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari OP. Kecuali split push. Lihat team fight yang terlalu banyak mendapatkan keuntungan untuk Geek. Walaupun OP sempat membalas dengan ada 6 poin yang mereka miliki sekarang. Tapi itu karena perpecahan atas Mueza. Lagi-lagi Mueza menjadi ini ya. Menjadi tombak sorotan. utama. Iya, sorotan sekali dia. Sorotan, spotlight. Apakah bakal menjadi the next roamer The next roamer. untuk MPL? Kalau misalnya dilihat dari Mueza, tipikal permainannya kok dilihat-lihat kayak Kibo ya. Iya, tapi bedanya dia kayak lebih nothing tulus aja. Iya, tapi lihat langsung ada Heavy Spin menyelamatkan Messi. Throttling! Shutdown! Didapatkan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari OP. Kali ini mereka harus mendapatkan 2 poin. Mereka terperangkap depan sana. Vian ter-take down. Dibalikan kembali keadaannya. Akankah menjadi korban selanjutnya? Alzura still survive right there. Dan Turtle di tangan dari OP. No perfect Turtle for this time. Again and again. Wah, ini dia swing gold ya. Commit yang terlalu berbahaya Simple Mouth. Commit yang terlalu overcommit menimbulkan sebuah malapetaka bagi kubu Geekslate Junior. Apalagi dengan Masako yang tiba-tiba menggunakan go away di waktu yang tepat. Dan itu menurutku adalah sebuah ultimate yang paling bijak. Di dalam turret, di sebelah tower juga. Dan itu benar-benar membuat Ozzy N1, Mueza semuanya bisa nge-follow up dengan cepat. Padahal dia yang dalam keadaan under. Renesmee 3 kali tumbang. Bukan hal yang bagus tentunya sebagai Cloud. Apalagi dia beda 1 level untuk saat ini. Walaupun udah punya Golden Staff, menurutku itu bukan sebuah jawaban. Mueza kali ini masih coba buat sneaky picky. Berdiam diri di dalam area rumputan yang begitu penting. Dan Alzura kayaknya bakal jadi target selanjutnya. Alzura menjadi target selanjutnya. Masih bisa selamat dari seorang Mueza. Tapi di sisi sebaliknya. Dari Masako, no go away lagi untuk kali ini. Dia tidak memiliki go away. Dia dapat lane gagal mendapatkan solo pick off dari seorang Ozzy N1. Dari Zian, Vian, Zian siapa? Tangan dari Well Dragon. Sekarang sedikit salah tapi nampaknya tidak berhasil ditumpahkan. Dibalikan kembali keadaan dan pasukan dari OP. Mereka kembali dengan Raphem yang sangat mahal. 3 point kill didapatkan dan what a play from OP Pegasus. Wah, ini benar-benar dibalikin. Lihat Ozzy N1 ditumbangkan tapi it's okay. Pertukarannya adalah 1 tukar 4 yang membuat pergerakan dari OP Pegasus kali ini benar-benar tertutup manis. Mereka mendapatkan banyak sekali momentum. Ozzy N1 ditukarkan 4, Vian tumbang, MyFZ tumbang, Exort bahkan pemegang Retribution-nya hilang kali ini Ranger Mas. Ini bukti
Kalau Yunis tidak diganti itu sebenarnya adalah jawaban. Jawaban. Karena redemption ini dia pembuktian. Dan bahkan lihat Yunis mencoba udah melakukan rotasi ke arah atas. Dan bahkan 3 laning dari Obi Pegasus turret yang belum ada yang pecah samsek. Ini dia pertahanan yang luar biasa dari bentuk clear wave yang begitu cepat. Dari Pakito, ada Mueza juga dengan Kadita. Lilia, Yunis yang kali ini sedang berperan sebagai mid lanernya. Tentu ini akan menimbulkan efek domino yang luar biasa. Gold swing menuju ke arah 3.000 untuk Obi Pegasus. Artinya apa? Artinya plus 5.000 buat Obi Pegasus dalam keadaan mereka yang awalnya under dan sekarang leading dengan gold yang begitu banyak. Kacing-kacing, cuan-cuan. Kacing-kacing, bling-bling. Kacing-kacing, bling-bling. The dollar is here. Oke. Lihat dominasi penuh dari para pasukan Obi Pegasus setelah adanya flop yang dilakukan. Tapi lihat solo pick up kembali Mueza. Kembali memberikan permainan yang luar biasa mencoba ditumbangkan dan akan terjadi shutdown nampaknya gagal didapatkan oleh seorang Renes May. Di sisi sebaliknya Fia menjadi korban ketiga. 3 hilang. Lord berhasil didapatkan Obi Pegasus. Ini bencana untuk Kingsley Junior. Ini dia nih Lord yang begitu penting, apalagi Mueza sudah tahu bahwa di depan sana Renes May di cancel recall-nya dan bahkan dipaksakan untuk menumbangkan karena Mueza karena Masako sudah mulai hadir. Blazing Duet, it's okay, nggak berasa karena masih ada lifesteal yang begitu tinggi. 5-0-10, angka yang begitu indah dari Masako sebagai gold laner Obi Pegasus. Bahkan di sisi sebaliknya kita lihat dari arah mid lane mereka berhasil mendapatkan inner turret. RZ terlalu offside, di take down begitu saja. Kembalikan kembali keadaannya. Fian terperangkap dan outplay-kah? Masih ada Flicker yang menyelamatkan dirinya dari seorang Fian, tapi nampaknya Fian gak bisa melakukan Flicker wave trigger terhadap pasukan dari Kingsley Junior yang harus meredam permainan ofensif mereka. Wah, bahkan kali ini kalau boleh jujur mereka hanya bisa melakukan defense. Sekali aja mereka keluar atau masuk ke dalam area jungle, sudah pasti di dalam rumput akan ada Mueza yang menanti dengan Ocean Oddity Raw Wave yang begitu menyebalkan. Instant kill bisa saja menjadi sebuah malapetaka bagi kubu dari Kingsley Junior. Lihat Muezanya. Dia pakai konsil, bukan pakai dire hit. Bayangin kalau pakai dire hit, itu damage-nya sebesar apa. Ditambah dengan Magic Worship, emblem daripada Mueza itu sendiri. Yes. Petrify-nya pun ready pula. Petrify ready, lihat ini mungkin harus mulai diperhatikan dari objektif gaming dulu sih kalau menurut aku Profesor KB. Gimana caranya mereka bisa bermain tidak terlalu sembarangan untuk melakukan pick over dan item misalkan Profesor. Ya, kalau dari item aku sangat suka sih dengan pemilihan daripada Exort, yaitu menuju kepada Demon Hunter Sword terlebih dahulu daripada Golden Staff. Tapi di satu sisi lainnya dia sangat butuh Golden Staff dan there you go, Golden Staff yang sangat dibutuhkan sekali karena kalau dibandingkan dengan Masako yang kali ini Masako udah sangat powerful sekali dengan adanya Golden Staff dan akan menuju ke Wind of Nature. Rose Gold Meteor juga ada di tangannya membuat dia makin lebih sustain dalam attack speed, dan tentunya attack speed tersebut akan di-convert menjadi lifesteal sehingga nantinya dia tidak akan bisa terkena Blazing Duet atau bahkan terkena Pinnacle Ninja. Tinggal kita tunggu nih Mueza dengan pick off-nya hiding in the bush, rumput-rumput yang tentunya tidak memiliki master apa master namanya? Tuan, rumput yang tak bertuan. Bisa jadi itu malah menjadi malapetaka bagi Kingsley Junior. Rumput tak bertuan, rumput tak bergoyang. Rumput yang gak bergoyang itu malah makin bahaya loh Profesor KB. Kenapa tuh? Karena aneh banget kan. Kalau tidak bergoyang, tapi lihat di sisi lain langsung ada retribusi didapatkan langsung Alien on Exort. Bayangannya saja akan lebih cepat diselesaikan. Tapi lihat Kingsley Junior nampaknya ada sedikit strategi yang berubah. Percobaan split push? Iya, mereka mencoba untuk melakukan split push maksimal setidaknya gimana caranya turret-turret yang dia tidak bisa dapatkan tadi sudah dia pegang. Ini namanya split push berencana, Pak. Split push berencana, Flicker Drive dikeluarkan seorang Elzura, tapi di sisi sebaliknya Mueza! Again and again! Berhasil menutup hari dari Elzura kali ini. 2 point kill Elzura, surprise attack, map awareness dari Kingsley Junior yang mungkin mulai harus diperhatikan Profesor Kak. Iya, ditambah untuk sekarang melihat Exort mencoba untuk mencari-cari target di depan sana. Kayaknya nggak bakal bisa untuk sempat memberikan deliver damage yang begitu tinggi. Dan Lord akan menjadi gratis untuk Obi Pegasus dan akan menuju ke arah bottom lane. Dan ini akan menjadi Lord Enhance, jadi akan ditabrak nih untuk dari bagian dari base turretnya. Renes May masih berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan split push. Tapi sepertinya split push bukan jawaban karena Melissa dari Masako ini sangat kejam sekali. Attack speednya Ranger Mas sudah tidak bisa dibendung. Sudah tidak bisa lagi didinai damage yang begitu tinggi daripada Melissa late game. Ini mungkin harus lebih diperhatikan juga, jangan sampai Exortnya akan tertangkap dan tiba-tiba energi dia habis, bayangan dia yang malah datang. Gitu. Iya, sambil
tiba-tiba sit gitu. Iya, sambil duduk di jalan ya. Dan namanya sleepwalking kali ya. Sambil ngeglosor. Ngegelosor. Oke, tapi lihat kalau Mr. KB. Lord di arah bottom lane bakal coba diamankan oleh pasukan dari OP menuju ke arah base turret. Ini dia Lord liar. Lord yang liar, Lord yang bisa menabrak dari depan sampai belakang. Lihat Lord kali ini akan menghempaskan base turret di arah bottom lane dengan sangat cepat begitu saja. RC diving ke arah dalam, Payan mundur ke arah belakang, tapi ternyata Blazing Duet gagal mendapatkan siapapun. Masako udah tidak memiliki lagi go away, tapi lihat akan dipasang tim Van Manzi. Dapetin 1 point kill, tapi gagal mendapatkan 2 point kill. Masako still survive, Elzura ter-take down, watanya Tori. Duel Dragon tanpa adanya blowing up damage itu nampaknya gagal. Tapi di sisi sebaliknya Win of Nature satu T. Shutdown didapatkan, tapi instant pick off yang membuat pasukan dari Geek kali ini berhasil membalikkan keadaan dengan adanya 3 berbanding dengan 4. Itu kayaknya nggak expect sih damage-nya sebesar itu. Harusnya tadi 4 tumbang ditukar dengan hanya 2 kalau nggak 1. Iya, harusnya 2. Karena Ozean tadi nggak ada yang menduga juga. Dengan Renesmee itu bergerak ke arah kiri, tiba-tiba High Endra-nya aktif. Jadi tentu damage yang akan diledakkan dengan jab yang sekarang udah di buff 2 kali. Ingat, ini di buffnya nggak cuma sekali ya. Jabnya di buff 2 kali. Jadi itu bakal sakit banget dan bakal menimbulkan multiple damage yang tidak bisa dibendung oleh sosok Renesmee. Dan ini dia, buat teman-teman jangan lupakan bahwa ikuti Itzy dan Rafaela memurnikan Harmonia. Penampilan terakhir All-Star pada tanggal 31 Maret 2023. Wah, kayaknya kamu kesana tuh Profesor KB. Hah? Kayaknya kamu kesana deh. Mana-mana? Ke MMBLB All-Star. Oh iya, tanggal berapa tuh Ranger Mas? Ada deh. Ada deh, tungguin aja informasinya ya. Ya, Yang pasti nanti bakal hadir semua KOL di sana. Oh, Messi mencoba untuk bertahan. Tidak bisa, terlalu sakit damage yang diberikan dari sana RC. Depan sana ini berbahaya Profesor KB. Mereka kehilangan sumber daya backdoor yang sangat keras. Sumber daya gedor di arah belakang. Jadi ini berbahaya untuk Geek dan dia tidak mungkin melakukan kontesi menurut aku. Iya, apalagi badan loh yang ditumbangkan. Otomatis mereka nggak punya lagi sustainability di lini depan. RZ seolah nggak punya lawan match up yang bisa membadani teman-teman daripada Geeks itu sendiri. Dan sekarang Yunis hanya tinggal melakukan clear wave. Memastikan bahwa nanti minion midnya berjalan agar teman-teman dari Geeks Junior lebih repot untuk melakukan clear wave ketimbang melakukan takedown. Dan out of nowhere Mueza solo kill. Solo kill. Mueza ditumbangkan oleh Elzura. Tapi ternyata di sisi sebaliknya Lot berhasil diamankan oleh pasukan dari OP Pegasus. Mundur ke arah belakang, Elzura mendapatkan RC. Damage terlalu besar, tidak bisa menyelamatkan kembali dirinya. Mau nggak mau dia harus menggunakan flicker mundur ke arah belakang. Tapi lihat Ozean menjadi pilihan utama. 1 buah immortality hilang begitu saja. Elzura masuk dengan tidak ada impact sama sekali. Ini cukup berbahaya. Kalau dia malah tadi harus menggunakan flickernya, mending dia nggak masuk sama sekali, Prof. Iya, apalagi dia sudah mengeluarkan satu source yang nanti akan membuat Pakito makin mudah untuk menargetkan ke arah dari Valentina. Karena kita tahu, udah Valentina dia punya double dash. Oke, double dashnya nggak masalah. Masalah utamanya, Ozeanon kan juga punya hal yang serupa. Dia punya double jab. Dan ini akan makin lebih berbahaya dalam Masako. Masako tadi tahu nggak Ranger Mas? Item terakhirnya apa? Si Halberd. Jadi Vian, Renesmee, Maevzi sudah bisa dipastikan harus mempersiapkan armor yang begitu tebal karena 8% damage bonus dari punish effect akan masuk ke depan sana. Dan bahkan Vian menerima jab yang begitu banyak dan sudah mulai hadir Mueza dan kawan-kawan. Mundur ke arah belakang, mencoba mendapatkan 1 moment kill kembali. Mortality pecah, Vian mencoba melakukan bait terhadap para pasukan dari OP. Shutdown didapatkan, instant pick up. Para pasukan dari Kingslade kali ini berhasil mengamankan 1 point kill yang sangat mahal. Tapi Masako tidak mau kenal diam. Elzura, Black Suicide tidak berimpact sama sekali karena dia harus tetap menjadi korban dari keganasan OP Pegasus. Wah, ini 1 tukar 1 tapi Exort dia masih dalam keadaan yang prima sekali dan Masako dalam ancaman terkena sedikit slashing damage dan killing spree diamankan lagi-lagi oleh Exort. Ini dia defense high ground, harapan terakhir bagi Geekslade Junior dengan Hanzo ninja terkuat di lini Scarlet Shadow. Oke, ninja terkuat kali ini mencoba untuk mengejar dikejar lagi. Council game yang akan coba terjadi. Kali ini ada Yunis di depan sana terperangkap, immortality-nya pecah. Masih ada 1 buah Black Juice, tapi Black Juice di tempat itu tidak akan berimpact sangat mahal untuk para pasukan dari OP Pegasus RC. Mencoba untuk bertahan, memberikan kembali keadaannya. Di-take begitu saja, Exot hanya bayangan. Tampaknya RC kali ini still survive. Tidak berani untuk maju lebih dalam lagi. Ozean
Kali ini berhasil di take down. Pasukan dari OP Pegasus mereka kehilangan kembali. OZN1 tersisa 2 player ini bencana. Comeback possible terjadi dan winnable untuk teman-teman dari Geekslate Junior. Ditambah Pinnacle Ninja-nya dari Exort udah ready dan di depan sana RZ. Harus lebih berhati-hati tapi itu dia double models. Double trouble. IFZ bahkan sampai mengeluarkan flickernya dan harus mengorbankan Vian tanpanya immortality. Dan untuk saat ini tanpanya flicker IFZ sepertinya hanya akan menjadi korban kedua. Menyusul Vian tumbang dengan models yang begitu kejam dari sang Melissa. Apa yang terjadi? Mereka tetap fokus ke arah RZ. RZ itu bukan makanan utama kalau menurut aku Profesor KB. Masako makanan utama. Semakin mereka mengincar RZ, RZ semakin senang. Karena memang itu dia bait di depannya Profesor. Iya, ini istilahnya ya, RZ ini adalah memang dagingnya. Tapi Masako ini kan adalah bumbunya. Itu dia. Yang dimana nanti dia akan melakukan deliver damage dengan modelsnya. Jadi semakin banyak hero yang menumpuk tentu akan semakin renyah. Itu Liga MDL Indonesia. Itu dia. Daging tanpa bumbu itu tak akan terasa. Tak akan terasa. Kita suka rempah-rempah yang berasa. Beuh, seperti KFC, jagonya ayam. Betul banget, karena rasa original rasa rempah-rempahnya. Betul sekali dan Masuk. sekarang untuk Exort apakah ia mampu untuk mencuri satu buah Lord yang begitu berharga. Ada Cyclone Eye, slash damage, retribution, Terlalu cepat, OZN1 terlalu cepat ternyata. Exort. Exort terlalu cepat tadi aku lihat. Dia kayaknya mau skill 1, retri. Iya. Tapi ternyata dia belum sempat muncul skill satunya. Tapi mereka kalau masih fokus ke arah RZ, mungkin ya Profesor, ini Mungkin. bisa menjadi akhir dari team fight dari Geekslate. Iya, apalagi ini udah Lord Evolve loh teman-teman. Ingat, ada yang namanya damage reduction daripada Lordnya itu sendiri. Dan wow, Moeza, Blood Wings. Dan inilah dia item penutup dari Renesmee. Satu buah Malefic Roar untuk menembus pertahanan daripada RZ nanti di lini depan. Dan untuk Lordnya akan ditahan oleh MFC sendirian seperti di top lane. Oh wait, Moeza, Elzuranya tumbang. Ini dia Blood Wings, item yang begitu mahal dan begitu menyakitkan. Tapi OZN1 juga dalam ancaman. Oke, Vian mencoba untuk buying time, memberikan space untuk para pasukan dari Geekslate, mempertahankan base mereka tapi nampaknya tidak mampu. Enggak. Dan ini dia, game ketiga untuk OP Pegasus. Luar biasa, satu sama dari OP Pegasus dengan Masako yang benar-benar leading gamenya.